Dari dulu sampai saat ini, motor adalah kendaraan wajib dan favorit di Indonesia. Kenapa bisa? Ya karena motor bisa digunakan di berbagai medan, mau perkotaan, pedesaan, jalan besar sampai jalan tikus pun motor bisa diandalkan. Selain itu juga, dengan motor kita juga bisa lebih cepat bertransportasi dimanapun. Di kota yang macet, naik motor adalah pilihan tepat. Di desa yang jauh-jauh lokasinya, naik motor adalah pilihan yang tepat. Jadi iya, motor menjadi alat transportasi favorit khususnya di Indonesia yang orang-orangnya males jalan kaki. Kemudian selain itu semua, motor bisa menjadi alat transportasi favorit tentu aja karena harga motor cukup terjangkau. DP 0%, modal KTP, cicilan gak sampai 1 juta, kalian udah bisa bawa pulang motor. Kalau cash pun ya harganya gak mahal-mahal banget, yang mana harga motor di belasan juta rupiah aja. Ini kan jauh berbeda dengan harga mobil yang harganya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Dengan rendahnya pendapatan minimum kita di Indonesia, tentu aja motor adalah pilihan tepat dan bisa dibeli oleh hampir semua orang dan kalangan. Tapi itu dulu, karena saat ini pendapatan minimum yang segitu-gitu aja, tapi harga motor saat ini sudah bisa dibilang cukup mahal. Emang sih masih ada motor yang harganya di belasan juta rupiah, misalnya Honda Beat yang harganya masih di 18 sampai 19 juta rupiah. Tapi fokus kita bukan ke sana, fokus kita kali ini ingin ke motor maxi seperti NMAX dan PCX. Harga motor-motor ini sekarang harganya bisa dibilang cukup mahal, yang mana harganya dimulai dari 30 juta rupiah dan tertingginya ada di 40 jutaan rupiah untuk NMAX. Sedangkan PCX harganya juga mirip-mirip tapi tidak semahal NMAX untuk tipe tertingginya. Pertanyaannya, kenapa motor-motor Matic yang masih menggunakan mesin 150 sampai 160 cc aja bisa sangat mahal? Yang pertama tentu aja branding dan marketing. Branding dan marketing di suatu produk sangat penting. Branding motor NMAX atau PCX adalah motor Matic premium. Ya, dengan embel-embel premium aja, maka harga motor tersebut bisa dibuat lebih mahal. Ya, premium itu hampir sama kayak spesial kali ya. Di tukang martabak aja, yang spesial lebih mahal karena telurnya lebih banyak. Nah, tuh tahu. Tenang. Ini juga terjadi di dunia marketing motor. Dengan embel-embel spesial dan tempel aksesoris lebih banyak, maka motor bisa dijual dengan harga yang tinggi. Kemudian selain branding dan marketing ada desain. Kita setuju kalau NMAX atau PCX memiliki desain yang besar dan terkesan premium. Lagi-lagi, premium digunakan di sini. Kenapa motor-motor ini bisa menggunakan kata-kata premium pada desainnya? Tentu aja bisa, karena motor ini adalah motor serapan dari motor di atasnya. Kita ambil contoh X-Max ke NMAX, Forza ke PCX. Oke, memang NMAX lebih dahulu keluar daripada X-Max. Namun pertama kali keluar, NMAX tidak masuk dalam kategori skuter premium dan PCX pun begitu. Kenapa bisa? Ya karena harga motornya masih terbilang bersaing dengan motor lainnya. Namun setelah motor Matic 250cc-nya keluar, muncullah sebuah kata Matic Premium dan NMAX dan PCX pun mendapatkan julukan tersebut juga. Sekali lagi marketing dengan kata-kata premium. Tapi memang kita harus mengakui sekali lagi, desain NMAX dan PCX itu memang terkesan premium juga. Kenapa bisa? Ya karena dengan bodi yang besar ini membuat tampilan motor menjadi lebih premium dan wow. Di Indonesia sendiri, semakin besar sebuah dimensi motor maka akan semakin wow. Dan inilah yang secara tidak sengaja terjadi oleh NMAX dan PCX. Kemudian selain itu ada teknologi. Dikatakan motor-motor ini bisa mahal karena teknologi yang digunakan. Kita coba lihat teknologi yang digunakan di PCX dulu. PCX menggunakan mesin 4 tak 4 valve ESP Plus dengan pendingin cairan yang sudah disupport oleh sistem PGM FI. Coba kita sandingkan dengan motor termurah Honda yaitu Beat. Honda Beat menggunakan mesin 4 tak SOHC ISP, tipe pendinginan udara dan motor ini juga sudah disupport oleh PGM FI. Mirip-mirip nih. Tapi apakah ada perbedaan selain cc-nya? Tentu aja ada perbedaan namun tidak masif. Namun jika kita lihat lebih lanjut lagi, ada dari tipe kopling misalnya. PCX menggunakan otomatis sentrifugal tipe kering, sedangkan Beat hanya menggunakan tipe kopling otomatis konvensional. Selain transmisi, kita juga melihat di sektor lainnya, misalnya rangka yang digunakan. PCX menggunakan tipe rangka double cradle, selain itu juga pengeremannya juga sudah double disc. Sedangkan kalau Honda Beat menggunakan rangka tulang lunak. Dan remnya juga single cakram. Jika dilihat dari teknologi mesin, ya mungkin nggak terlalu masif, tapi jika dilihat secara keseluruhan, ya memang ada perbedaan yang cukup masif. Begitupun di Yamaha NMAX, tentu aja ada perbedaan yang signifikan dari motor yang termurahnya, apalagi yang turbo.
Tentu bagai langit dan bumi perbedaannya dengan motor termurahnya. NMAX Turbo sudah begitu canggih dan futuristik. Ya intinya memang semakin banyak aksesoris dan embel-embel teknologi, maka produsen bisa menaikkan harga motornya jauh lebih mahal. Tetapi kita tidak bisa melihat harga akhirnya aja yang menjadi mahal, karena biaya produksi motor tersebut tentu aja juga jauh berbeda. Kita ambil contoh di NMAX Turbo. Dengan fitur yang ditawarkan, maka biaya produksinya pun ya tentu aja bisa naik. Tapi apakah dengan menjual motor menjadi lebih mahal, produsen menjadi lebih cuan? Sebenarnya belum tentu juga, karena menurut artikel yang ada nih, produsen sepeda motor biasanya bisa mendapatkan margin sebesar 35-45%, tidak mendapatkan untung 100%. Yang berarti jika kita bisa asumsikan harga jual Yamaha NMAX Turbo di 40 juta dan keuntungan Yamaha jika 45%, maka Yamaha akan mendapatkan keuntungan 18 juta. Harga HPP NMAX Turbo berarti ada di 22 juta. Tapi itu kasarnya. Gini kalau kita mau hitungan lebih detail sedikit. Misalnya NMAX Turbo memiliki harga OTR atau on the road-nya di 40 juta. Dan biaya yang tertera di notis pajak yang terdiri dari biaya BBNKB, PKB, dan lainnya yang ditotalkan katakanlah sebesar sekitar Rp3.900.000. Dari hitungan kasar tersebut, angka biaya motor off the road berarti di sekitar 36,1 jutaan. Jika kita kurangin lagi dengan hitungan kasar di awal, maka profit perusahaan bisa lebih kurang lagi dari 18 juta rupiah. Belum lagi dikurangin lain-lain, misalnya kayak distribusi dan lainnya, yang mana hal ini juga mempengaruhi biaya dan lainnya. Dengan adanya hitung-hitungan kasar ini, kita bisa asumsikan lagi kalau Matic Premium ya memang biaya dasarnya cukup mahal. Jadi nggak heran kalau motor-motor tersebut dijual di harga yang cukup mahal juga. Jadi ya buat kalian yang mending nih, mending fokus ke harga dasar daripada harga OTR. Karena mau bagaimanapun harga dasarlah yang menentukan kualitas sepeda motor. Walaupun kita hanya bisa berasumsi biaya dasarnya aja, tapi biasanya tidak jauh berbeda. Sebagai catatan tambahan nih, murah atau mahal memang relatif. Tapi di sini kita bisa berasumsi kalau kita semua memiliki pendapatan UMR di kota Jakarta yang hanya sebesar 5 jutaan, belum dipotong kiri dan kanan. Jika memiliki pendapatan seperti itu, jelas saya akan mengatakan kalau NMAX dan PCX itu adalah motor yang mahal. Karena ya setidaknya kita harus menabung kurang lebih 8 bulan tanpa jajan sama sekali untuk mendapatkan motor NMAX Turbo secara cash. Berat kan perjuangan untuk mendapatkan Matic Premium ini? Ini namanya inovasi baru. Jadi ya, walaupun harga motor Matic Premium ini bisa mahal karena ada andil marketing, tapi memang mau bagaimanapun, motor-motor ini memang terkesan premium, jauh berbeda daripada motor-motor di bawahnya. Selain itu, teknologi yang ditawarkan motor ini pun tidak mungkin didapatkan dari motor-motor di bawahnya. Gimana nih menurut kalian? Apakah layak motor Matic Premium 150-160cc ini dijual di harga segitu? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.